Polres Karawang berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang jasadnya dibuang di saluran irigasi Desa Dawan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Arif Bastomi mengatakan pelakunya merupakan pasangan suami istri berinisial S alias Basto 41 tahun dan DSU berusia 38 tahun. Terungkapnya kasus itu berkat rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi penemuan jasad pria tersebut. Dua rekaman CCTV pun merekam ketika kendaraan yang ditumpangi kedua pelaku membuang jasad korban. Dua rekaman CCTV itu merekam gerbang tol atau GT Dawan, jalan tol Jakarta Cikampek, dan rumah warga yang menyorot di akses jalan menuju lokasi pembuangan korban. Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengatakan motif pembunuhan korban karena cinta segi empat. Pembunuhan itu dilakukan karena pelaku DSU kesal dan sakit hati korban yang merupakan selingkuhannya ternyata memiliki wanita lain. Pelaku DSU menceritakan kepada suaminya Masto yang sebetulnya ini sudah pisah ranjang dan merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Masno yang juga merasa sakit hati karena korban menjadi hambatan hubungan dengan istrinya, akhirnya bersepakat untuk merencanakan pembunuhan. Tersangka S yang sudah ada di dalam memukul korban dengan batu beberapa kali ketika korban lengah. Setelah dipukul, pelaku S juga menjerat leher korban dengan tali. Akan tetapi kondisi korban masih hidup atau belum meninggal. Seketika itu, kedua pelaku membawanya menggunakan kendaraan korban Datsun Go nomor polisi B1500 KYS untuk dibuang. Kedua tersangka langsung kabur menuju ke kampung halamannya di daerah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Akan tetapi saat dalam perjalanan menuju ke sana, keduanya berhasil diringkus aparat gabungan Polsek Cikampek dan Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Karawang di wilayah Sragen, Jawa Tengah pada 5 Februari 2023. Dikatakan Wirdanto awalnya pihaknya kepolisian mendapatkan laporan penemuan jenazah pria di pinggir saluran irigasi di Desa Dawan Timur, Kecamatan Cikampek pada Minggu 29 Januari. Dari tempat kejadian perkara ditemukan sejumlah luka pada bagian kepala dan ada jeratan di leher jasad tersebut. Ia menerangkan korban SH merupakan warga Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Pihaknya langsung mendatangi kediaman korban dan bertemu keluarga korban untuk memastikan kebenaran identitas korban. Akhirnya dipastikan benar identitas tersebut. Ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, pihaknya langsung melakukan upaya penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan juga CCTV, hingga akhirnya bisa diungkap dan ditangkap para pelakunya. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 340 tentang pembunuhan, jungto pasal 338 KUHP, pidana tentang melakukan kekerasan hingga menghilangkan nyawa. Ancaman hukuman pun seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Tersangka dua-duanya masih suami istri karena belum bercerai, namun pisah rumah. Kemudian korban ini masuk di tengah-tengah itu, berhubungan dengan TSK DSU. Namun TSK DSU merasa bahwa korban pun juga memiliki wanita lain. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya. Jadi semuanya didukung karena motif sakit hati. DSU merasa sakit hati karena dicurangi atau dikhianati pada saat masa pacarannya dengan korban. Dan akhirnya meminta tolong yang masih menjadi suaminya S alias Masno, yang di satu sisi juga merasa sakit hati dengan korban karena menghalang-halangi proses rujuk dengan TSK DSU. Ya, jadi yang bersangkutan perannya adalah mengundang korban ke rumahnya, yang ternyata di situ saudara S alias Masno itu sudah di lokasi dan siap-siap untuk menghabisi nyawa korban. Ya. Korban sendiri sempat ditenggelamkan atau gimana? Tidak ditenggelamkan, karena kembali lagi hasil dari visumnya meninggalnya itu adalah karena asfiksisasi atau berkurangnya oksigen ke dalam otak. Berarti lebih kepada jeratan. Itu selang berapa lama penemuannya setelah pembunuhan? Ya, dari kami berhasil menangkap itu pada tanggal 4 Februari. Berarti kurang lebih 5 hari selama pelarian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.